Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elsa Robi. Udah lama, hampir seminggu saya tidak upload video. Kali ini teman-teman saya akan memberikan sebuah informasi basic ya mengenai technical analysis. Jadi sebenarnya ini adalah ilmu yang sangat-sangat basic sekali sebelum kita bisa membaca tentang arah tren dan juga tentang bagaimana arah harga itu ke depannya gitu. Jadi intinya dalam kita berinvestasi ataupun kita bertrading itu kan paling penting adalah kita menganalisis atau kita memprediksi, bahasa kasarnya, setelah ini harga itu akan kemana gitu loh. Nah, sebelum kita mengetahui sekiranya harga akan bergerak kemana, itu kita harus lebih dahulu mengetahui technical analysis ya kan, secara mendasar atau secara basic. Jadi teman-teman, saya akan memberikan sebuah informasi yang sekiranya mungkin teman-teman udah pada bisa, namun ini adalah sebagai pengulang bagi teman-teman dan juga bagi saya pribadi. Oke, langsung saja kita mulai menuju ke chart. Pertama kita cari dulu sekiranya saham-saham yang udah bergerak di bursa atau IPO-nya udah lama gitu, agar kita bisa lihat chartnya, historical chartnya lebih lama gitu ya. Contoh aja seperti Telkom. Oke, di sini ini kan ada. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, ini teman-teman ya kan. Ini saya rubah. Pertama kita harus melihatnya secara time frame paling besar terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman lihat di sini ya kan, hal yang harus kita wajib ketahui apa pengertian dari resisten dan juga support. Resisten sendiri itu adalah titik teratas dari sebuah time frame atau dari sebuah chart. Entah itu kita jadikan itu sebagai candle atau sebagai garis ya kan. Yang dinamakan resisten adalah ini. Kita kasih kotak. Ini adalah resisten. Ini, ya kan? Dan support adalah titik terbawah dari sebuah chart. Ini. Oke, jadi mungkin teman-teman udah tahu mana itu support, mana itu resisten. Oke, kita cari support. Ini support kan, ini resisten kan, dan ini support, ini di bawah, support di bawah, resisten di atas. Resisten atau ini juga resisten. Nah, itu depends bagaimana cara kita memandangnya. Oke. Nah, saya hapus dulu. Nah, kemudian kalau kita tarik garis, ini adalah resisten, teman-teman. Kalau kita melihatnya secara bulanan, kita tarik garis seperti ini adalah resisten yang sangat penting di jangka waktu ke depan. Ataupun kita tarik ini support di sini. Nah, jadi awalnya bila kita zoom, nah ini kan nggak kelihatan nih. Nih, kemudian kita tutup di sini, kita tutup sekitar tahun 2005, 2006. Nah, dia menyentuh arah resisten di sini, kita tandai. Kemudian dia turun ke support yang ada di sini sesuai dengan support sebelumnya ya kan. Kemudian dia break di sini tahun 2013. Nah, teman-teman ya, perlu perhatikan nih.
apabila resisten yang atas ini tertembus, maka secara time frame bulanan, ya kan, time frame bulanan ini adalah resisten yang sangat-sangat penting. Yang dulunya resisten, sekarang ketika harga udah naik menembus, ini akan menjadi support yang sangat-sangat penting. Nah, teman-teman bisa lihat, ketika harga mendekati area support, ini terjadi gejolak. Kita rubah ke candle. Nah, ini secara bulanan dia naik turun berkisar di area sini. Nah, mengapa kita harus mengetahui area resisten dan area support? Itu adalah untuk kita mengetahui sekiranya harga itu akan terjadi pantulan kah, atau terjadi istilahnya break, ya, break the support, break the resistance. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, apabila kita rubah, ya kan, area ini akan saya tandai dulu biar nanti tidak hilang. Nah, kita rubah ke mingguan. Nih, kelihatan kan di dalam mingguan terjadi gejolak. Oke. Ini kan tadi kita garis. Nah, kalau dari bentuk garis kita bisa adjust, ya kan? Kita adjust dari sini. Oke. Nah, resisten paling tinggi. Tuh, lihat teman-teman. Lihat, teman-teman bisa lihat kan? Ketika kita, saya rubah lagi. Nih, ketika harga tertembus, ya kan? Nih, pernah tertembus toh? Nih, dia pernah tertembus. Historinya nih, daily ya teman-teman. Monthly ya. Tertembus. Kemudian dia melakukan yang namanya menjemput bola di sini. Ya, ini entry yang sangat bagus, teman-teman bisa lihat di sini. Ya kan, setelah dia tertembus, dia pasti akan mengambil order gitu loh. Kebanyakan sih siklus price action itu seperti ini, teman-teman. Jadi memang benar bahwasanya price discount everything. Jadi harga yang tercermin, maksud saya semua yang tercermin di harga itu mencerminkan everything gitu. Jadi apabila kita tahu bahwasanya ketika harga ini udah tertembus, kemungkinan besar dia akan retest dulu, atau dia akan menjemput dulu ke area yang resisten kita tandai ini, yang dulunya resisten sekarang menjadi support. Dia tidak akan langsung tertembus, tapi dia akan setidaknya memantul. Ini kalau teman-teman ketika ini break, ya, ini kan break, kemudian dia mantul hanya sebagai shadow, ya kan, bukan sebuah candle marubozu atau full candle, enggak, tapi malah membentuk shadow. Jadi bagus banget menyentuh, kemudian boom, dia ke atas. Kita ambil cerita, dia ke atas, namun dia terjadi peak di area di sekitaran Agustus 2017, kemudian dia down hingga terakhir Maret 2020. Yang kita ketahui bahwasanya ketika COVID, ya kan, nih teman-teman bisa lihat dia terpantul kembali, ya kan, 1, 2, ya kan, terpantul kembali di area yang dulunya resisten besar gitu, ya kan, menjadi sebuah pantulan yang sangat bagus di sini. Terjadi pantulan yang sangat bagus di area yang kita tandai. Oke. Ini di time frame bulanan, ya kan? Ini kelihatan banget nih, bagus. Kemudian di sini terjadi double bottom di Telkom, kita berubah ke daily. Nah, dia mendekati yang dulunya menjadi resisten bulanan itu tersentuh kembali, dan ini membentuk yang namanya reversal pattern, ya teman-teman. Apa reversal pattern tuh? Pola pembalikan arah, ya. Jadi kita bisa lihat di sini, ini pola pembalikan arah, bagus banget nih.
double bottom ya, bentuknya seperti huruf W ya teman-teman. Ketika dia break, dia lanjut ke atas. Nah, itulah yang dinamakan support resisten secara monthly. Nah, apabila teman-teman tidak sabaran ya, ini kan periodenya kan sangat-sangat lama kan. Ini periode mungkin teman-teman apa ya? Kalau tidak sabaran sih, ketika dia menyentuh ini ketika dia menyentuh ini tertembus ya kan, sekitar bulan April 2014, dan dia menyentuh ini kembali itu 1 tahun kemudian di bulan September 2015. Jadi hampir menunggu 1 tahun ya kan ya, ini terjadi seperti ini. Oke. Namun kejadian seperti ini tidak hanya berlaku untuk time frame besar, ini juga berlaku untuk time frame kecil, mulai dari daily, weekly, daily, jam, hourly, hingga menit gitu loh. Mungkin teman-teman nggak percaya, tapi teman-teman harus cek sendiri bahwasannya price action itu sangat-sangat powerful ya. Teman-teman kalau bisa paham tentang technical analysis, itu teman-teman sebenarnya udah bisa membaca harga ya kan. Even sebuah berita atau news itu belum muncul, kita bisa membacanya terlebih dahulu di price action ya kan. Oke, ini kita ganti dulu. Saya ingin menceritakan terlebih dahulu mengenai price discount everything ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih ya kan. Ini sebelum ini tentang Breeze ya, saya sedikit bercerita tentang entry saya di Breeze ya kan. Saya entry di area sini pas di pucuk ya kan. Teman-teman bisa tahu kenapa saya entry di sini. Ini daily ya, bukan monthly ataupun weekly, ini daily secara harian. Ini kita hapus dulu, kita tandai ini. Dari sini kita lihat kiranya mana sih resisten dan support gitu. Ini resisten teman-teman. Oke, sebelum itu kita lihat dulu lebih kecil. Ini kan belum terlihat nih. Nah, anggap aja kita melihat sampai sini aja. Oke, ketika kita melihat dengan seperti ini, kita tandai terlebih dahulu. Ini resisten loh. Oke, kemudian mana support ini. Oke, jadi dia akan bergerak di range seperti ini. Kemudian kita menunggu harga naik. Harga naik. Oke teman-teman, harga naik, membentuk resisten baru. Kita tandain lagi, ini namanya resisten loh. Oke, sekarang harga berada di range ini, di range maksudnya price berada di range antara sini hingga sini. Oke. Kemudian teman-teman yang dulunya kemarin nandain tentang resisten ini, ketika harga memantul di sini, dia akan menyentuh lagi yang dulunya resisten, sekarang jadi support toh ya kan. Dia pasti memantul gitu loh teman-teman. Jadi nggak hampir 80-90% support ataupun resisten kuat di time frame besar itu akan terjadi pantulan. Jadi teman-teman bisa tandain itu. Nah, di sini terjadi pantulan ya. Nih pantulan. Mungkin kalau kita kecilin ini bisa menjadi double bottom. Kita kecilin ya. Enggak ya, seperti double bottom di sini. Nih. Cuma yang W-nya ini besar nih, huruf W besar. Dia break resisten. Ini kan resisten kalau di time frame kecil, ini resisten, dia terbreak, dia up. Bagus. Nah, teman-teman bisa tahu nih, price discount everything ketika saya beli di sini sebelum adanya PPKM, saya udah menandai nih, pasti harga akan terjadi gejolak di area sini. Ya kan? Ini saya udah menandai jauh-jauh sebelum harga ini memantul. Setidaknya dia akan memantul ataupun dia akan terjadi sideways di area sini. Dan ternyata benar. Ketika harga menyentuh area sini, terdapat berita tentang PPKM
otomatis saham-saham di Indonesia banyak yang istilahnya koreksi ataupun tidak melanjutkan uptrendnya. Jadi kita bisa tahu gitu di price ini sebenarnya apa yang akan terjadi di kemudian hari, hanya dengan mengetahui dengan technical analysis. Entah itu berita apa, kita bisa mengetahui di masa yang akan datang, cuma setidaknya kita bisa mewaspadai dan juga to be careful. Ini bagus banget. Nah, coba kita pakai saham lain, BBCA. Kita rubah menjadi monthly dulu ya teman-teman. Oke, ini monthly-nya BBCA. BBCA uptrendnya sangat kuat sekali teman-teman. Oke, nggak apa-apa, kita tandain dulunya kan seperti ini, resisten, ini support, ini support. Nah, nih dari sini juga teman-teman bisa lihat toh apa yang terjadi sebelumnya ketika ini. Kita rubah dulu ke mingguan. Oke, dari sini mulai kelihatan. Nah, di sini ini kan resisten nih, dulunya resisten toh, ini kan resisten toh. Kita taruh misalnya support di sini. Selalu terjadi seperti ini teman-teman. Nih, selalu terjadi. Teman-teman bisa lihat kan? Nih, bisa lihat ya? Nih, bisa lihat ya? Kan? Nih, kita ambil cerita di sini. Kita ambil cerita di tahun 2017. Oke. Resisten ya kan? Ini resisten. Ini support teman-teman. Dia mantul lagi. Dia break, lanjut. Dia membuat resisten baru. Ini support. Oke. Ini support, ini resisten, dia break, naik lagi, ini resisten, ini support. Yang dulunya resisten, teman-teman, ya kan? Yang dulunya resisten di sini, ini false break namanya. Dia break, seakan-akan mau turun tapi tidak terjadi. Kemudian membentuk resisten baru, dia kembali ke area resisten sebelumnya, dia mantul. Nah, ini juga, ini kecil ini weekly. Kalau kita rubah menjadi daily, maka kan kelihatan. Ini dulunya resisten loh teman-teman. Dulunya resisten ya kan, break. Dia nggak langsung ke atas, dia retrace dulu, ngambil, terus dia up. Harga akan berjalan seperti itu teman-teman. Nih, ini resisten, ya kan? Ini up lagi. Kemudian nyentuh lagi, up lagi, membentuk resisten baru. Kalau uptrend selalu seperti ini, dia membentuk resisten baru. Ini dia break resisten ini, lanjut. Nah ini juga, ini kelihatan nih. Di sini break, dia kembali dikit, naik. Terus dia naik lagi. Nah ini terdekat hanya ini. Nah, yang terdekat hanya itu. Jadi ini yang dinamakan dengan resisten dan support. Ini untuk monthly yang terbaru untuk BBCA kan, resisten. Kita rubah lagi mingguan, pasti lebih kelihatan. Oke, ini bar chart, kita rubah ke candle. Ini resisten loh, sini. Kemudian ini support. Oke, deal ya, ini support. Jika kita rubah garis ya, ini support. Nih, tuh lihat teman-teman, selalu terjadi pantulan kan. Ini dia resisten kan sebelumnya, dia break naik ke atas, kemudian dia menjemput yang dulunya resisten, sekarang jadi support. Seperti itu terus ini akan terjadi seperti ini berulang-ulang, atau yang bisa kita ambil dengan, atau yang bisa kita sebut dengan history repeat itself. Oke? Jadi seperti itu teman-teman.
Mungkin itu saja tentang super resistant. Untuk kedepannya bisa saya tambahkan di video-video selanjutnya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan langsung komen di bawah. Terima kasih teman-teman, bye.